Oke, Bapak Ibu, teman-teman sejawat semua, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di video sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang bagaimana kita membangun continuous feedback yang produktif. Baik itu sifatnya dari kita sebagai atasan maupun dari bawahan atau staf kita kepada kita, dan bagaimana kalau kita menemukan staff dengan kinerja yang baik, bagaimana kita memberikan feedback, dan bagaimana kita memberikan feedback pada staff yang berkinerja rendah. Oke, yang perlu kita ingat lagi, saya tambahkan, kita juga perlu sering-sering minta feedback atau membiasakan minta feedback ke staff kita. Jadi kita tanyakan apa yang bisa kita bantu gitu untuk meningkatkan kinerjanya dia, karena bisa jadi dia menghadapi persoalan-persoalan tertentu dan kita sebenarnya diharapkan bisa hadir untuk memberikan solusi, memberikan bantuan pada staf kita itu. Oke, ini satu hal yang saya kira sering kita temukan dan banyak kita temukan di rumah sakit dengan kultur seperti kita ini ya. Jadi semakin senior staf itu di rumah sakit, semakin ahli yang bersangkutan ini. Ya. Ini sangat-sangat sering ya kita temukan. Jadi kita bekerja dengan para senior gitu, para senior kita, bahkan mungkin guru-guru kita. Ya, sebelum kita jadi direktur, dokter ini atau profesor ini menjadi guru kita saat kita masih kuliah. Lalu setelah kita selesai, ditakdirkan kita menjadi direktur di rumah sakit, dan ternyata yang dulu menjadi guru kita itu sekarang jadi staf medis di situ. Ya, tentu saja staf medis itu kan secara struktural di bawah direktur ya. Dan kalau tadi saya sampaikan bahwa peran direktur lah yang mengambil posisi memimpin, khususnya lagi membimbing, memberikan arah, maka termasuk terhadap profesor ini yang sebelumnya ya, pernah menjadi guru kita. Kalau guru kan nggak ada mantannya, terus aja jadi guru gitu. Nah, ini bagaimana cara kita membimbing para senior ini. Ya. Ini tentu saja membutuhkan pendekatan yang baik ya dari kita sebagai direktur atau pimpinan. Atau katakanlah bukan direktur, mungkin posisi kita manajer medis begitu. Nah, ini para profesor ini, senior-senior ini juga adalah staf kita. Ya. Karena secara struktural beliau-beliau berada di posisi sebagai officer sebenarnya, pemberi pelayanan. Ya, jadi kalau ada officer, supervisor, manager, lalu ada direktur. Jadi para dokter itu dalam posisi pemberi pelayanan itu adalah officer, ya, pelaksana. Nah, tentu saja atasannya itu adalah kalau kita pakai istilah supervisor bisa jadi, atau kepala seksi, kepala sub bagian gitu kira-kira, dan seterusnya, manajer ya, dan seterusnya. Apalagi kalau direktur, jadi direktur itu kan beberapa tingkat tetap di atasnya. Nah, jadi bagaimana cara kita membimbing ya para senior ini? Kita lihat di slide berikutnya. Oke, jadi ini ada 3 hal yang perlu kita bangun. Ya, kita sebut do's and don'ts-nya ya dalam membimbing para senior ini. Saya sengaja menggunakan terminologi membimbing, ya, bukan memimpin, bukan juga mengelola. Ya, kenapa? Supaya kita sadar bahwa ada memang bagian dalam jabatan yang melekat pada diri kita yang judulnya itu membimbing. Kita tentu saja bukan membimbing beliau dalam bagaimana medis, teknik medis yang benar, itu bukan masuk ke arah sana begitu ya, tapi kita membimbing dalam aspek-aspek
manajerialnya, sebagaimana posisi kita sebagai manajer ya, direktur dan manajer gitu. Jadi ada tiga hal yang perlu kita bangun ya. Yang pertama adalah kita membangun budaya kerja yang kondusif. Kita membangun budaya, kultur kerja yang positif. Di setiap organisasi, disadari atau tidak, pasti di sana ada budaya kerja. Budaya kerja itu terbangun dari orang-orang yang bekerja di sana. Jadi kalau di tempat Bapak Ibu teman sejawat semua tidak ada skenario membangun budaya, bukan berarti budayanya tidak ada, pasti ada. Tapi budaya yang tidak by design. Dari mana budaya itu? Dia akan dibawa oleh orang-orang yang bekerja di sana. Dan kultur kita di pelayanan kesehatan, ya memang masih kita harus akui ya bahwa kultur yang senior itu kan cukup kuat ya di kita. Nah, tentu saja yang punya dalam tanda kutip power ya, dia yang akan membentuk budaya itu. Jadi yang ingin saya garis bawahi, budaya kerja itu sesuatu yang pasti ada di setiap organisasi. Kalau kita tidak by design, maka dia by accident. Nah, yang dikhawatirkan kalau terbentuknya budaya itu by accident, maka ini tentu ujungnya bisa jadi tidak produktif. Karena kita tidak bisa mengukur bagaimana nanti efeknya pada kinerja. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman sejawat semua tidak membangun budaya, maka akan ada orang lain yang membangun budaya itu. Dan tentu saja tanda tanya, budayanya apakah budaya yang cocok, apakah budaya yang produktif, berkontribusi pada kinerja atau tidak. Oke, jadi yang pertama, bangunlah budaya kerja yang kondusif untuk terbangunnya hubungan yang baik, komunikasi yang baik, dan tentu saja ujungnya pada kinerja yang tinggi. Ya. Itu yang pertama, membangun budaya. Berikan atau alokasikan sumber daya Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk membangun budaya. Memang membangun budaya ini butuh waktu. Ya, para ahli ada yang menyampaikan ya, 1 tahun, 2 tahun, kira-kira begitu. Saya sendiri mengambil pendapat yang 2 tahun itu, baru kita bisa melihat ada perubahan yang signifikan terkait dengan budaya ini. Jadi memang butuh waktu, butuh energi, butuh sumber daya, gitu ya. Tapi ini sesuatu yang penting. Dan saya tambahkan, kalau kita rumah sakit kita misalnya ya, bekerja dengan sebagian besar tenaga medisnya itu dari kalangan, mohon maaf, misalnya pegawai negeri begitu ya, karena dokter kan boleh praktek di beberapa tempat, ya, ASN, praktek di rumah sakit umum daerah, lalu praktek juga di tempat kita. Nah, hati-hati kalau kita tidak punya desain atau tidak punya skenario budaya seperti apa yang ingin kita bangun, ya, maka belum tentu budaya beliau-beliau ini, senior-senior ini, yang dibangun sekian lama di rumah sakit pemerintah, budayanya cocok dengan budaya kita di rumah sakit swasta. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Bangunlah budaya kerja. Saya tidak mengatakan budaya di ASN atau swasta ada yang lebih baik. Tidak, saya menggarisbawahi kata-kata cocoknya. Lebih cocok yang mana? Dua-duanya buat saya ada baiknya. Tapi apakah cocok? Nah, itu pertanyaannya. Sehingga kalau kita tidak punya desain, maka tadi akan terbangun budaya yang tidak sesuai sebenarnya dengan DNA, dengan misi rumah sakit kita. Yang kedua, sistem kerja yang komprehensif. Sistem kerja ini kalau kita pakai konsep manajemen ya, ilmu manajemen, ada banyak konsepnya.
Ya, bisa pakai misalnya segitiga BI-nya Robert Kiyosaki, ya, atau misalnya balance scorecard itu juga kita bisa gunakan sebagai ini sistem, ya, bahwa ada sistem keuangan, ada sistem customer marketing, ada internal bisnis proses, itu di dalamnya ada sistem standarisasi, ya, alur-alur bekerja, ya, legalitas dan seterusnya, ya. Kemudian ada learning and growth yang di situ ada sistem HR system, ada teknologi, ya, sistem teknologi, sistem informasi. Nah, ini kita bangun sistem kerja yang komprehensif. Ini penting bagi kita ketika berhadapan dengan para senior. Kita ini orang timur, ya, Bapak Ibu, teman sejawat semua. Seringkali kita itu tinggi rasa segannya atau mungkin sungkannya begitu. Nah, ketika kita berhadapan dengan ini dan katakanlah, ya, kasusnya mungkin para seniornya komplain ke kita, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, kita bisa sampaikan bahwa ini bukan persoalan saya, bukan sayanya, tapi ini kita membangun sistem. Saya pun harus menyesuaikan dengan sistem yang ini, sistem yang baik ini untuk semuanya kita yang ada di sini. Jadi bukan karena saya gitu, bukan karena burhannya, tapi karena sistemnya memang seperti ini. Kita juga semua harus ikut pada sistem yang ada ini. Nah, itu untuk katakanlah merespon, ya, kalau ada komplain dari para senior ini. Kita bangun sistemnya. Ya. Kemudian yang ketiga, siap mental ditinggalkan. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman sejawat semua, sekuat apapun, sebaik apapun skenario kita, kemudian implementasi kita dalam mencoba merangkul para senior, yang perlu juga kita ingat itu adalah beliau-beliau ini pasti sudah punya nilai-nilai, sudah punya budaya, sudah punya sistem bekerja yang terbangun sekian lama, lalu kemudian kita datang dengan konsep atau pendekatan atau sistem yang relatif baru, maka ini pasti akan, pertama itu pasti akan ada fase di awal, ya, bukan pertama, di awal-awal pasti akan ada fase storming, ya, seperti yang pernah kita bahas pada video-video yang sebelumnya. Nah, siap-siap mental ditinggalkan ini penting untuk kita kuatkan, ya, dalam diri kita, ya, bahwa ya kita harus siap untuk ditinggalkan. Ya, kalau memang ternyata beliau merasakan bahwa ini sesuatu yang sangat prinsip bagi saya dan tidak bisa saya rubah begitu, tidak bisa saya sesuaikan di sini di rumah sakit ini, saya nggak bisa. Jadi mending maaf, saya keluar saja, kira-kira begitu, ya, mungkin. Nah, kita harus siap dengan pola itu, dengan kondisi itu. Tentu saja untuk membangun kesiapan itu kita harus membangun mitigasinya, harus kita siapkan, gitu, ya, antisipasinya, sehingga kita saat memang ini benar-benar terjadi, ya sudah, kita toh juga sudah menyiapkan diri, sudah siap mental, gitu, ya. Dan ada satu keyakinan, saya juga berkeyakinan begitu, bahwa yang namanya staff itu akan ada gantinya. Jadi kalau kita kemudian, apalagi kalau prinsip, ya, misalnya ini persoalan yang sangat-sangat prinsip, kita mengorbankan prinsip untuk mempertahankan satu orang begitu, ya. Nah, itu biasanya itu akan menjadi pilihan yang kurang baik sebenarnya, ya. Ya sudah, kita kalau memang ini sesuatu yang prinsip, karena kita bicara bangunan yang lebih besar, ya kami mohon maaf, Dok, Prof, mungkin memang kita tidak cocok untuk bekerja sama. Ya. Bukan salah satu di antara kita ini buruk, enggak. Tapi kita tidak cocok. Ada dua orang baik yang tidak cocok bekerja sama. Ya. Di video sebelumnya saya juga pernah menyampaikan, ya, tentang bagaimana Batman dan Superman itu bisa berperang begitu, ya. Dua orang pembela kebenaran dan
keadilan itu bisa berperang gitu gara-gara ya memang ada momen yang tidak bisa ketemu gitu. Oke, itu 3 hal yang harus kita bangun. Baik. Kemudian ini attitude ya. Jadi ternyata dalam berkomunikasi, dalam membangun pola kita membimbing ya para senior ini, ternyata attitude itu yang terpenting ya. Ketika kita hadir sebagai pemimpin yang bertugas membimbing beliau-beliau ini. Attitude is everything ya. Lebih spesifik lagi kepada attitude kita respect ya pada mereka. Nah, attitude ini saya ingin share ada 7 hal di sini yang kita bangun, komunikasi, pendengar yang aktif, membangun agreement, respect, tenang, sadar posisi dan otoritas. Nah, tapi Bapak Ibu, teman-teman semua, ini waktunya sudah 15 menit lebih. Kita break dulu supaya tidak terlalu lelah dan saya juga kesannya tidak terburu-buru. Kita break dulu, silakan.